Kemudian instansi wajib bahwa yang bersangkutan itu masih aktif bekerja sampai sekarang, sampai dengan pada saat kita melakukan pendataan ini. Nah, ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian semua instansi sesuai dengan surat edaran 1511 tadi. Pertama, yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi pendaftar. Kemudian usia wajib itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam surat edarannya Menpan tadi, dan ini tentu saja akan di verval melalui nanti data tanggal lahir yang ada dari Dukcapil. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai. Kemudian ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan ini adalah misalnya kalau mereka bersifat badan layanan umum. Jadi ini terkait dengan BLU ini, kenapa kemudian belum dicatatkan? Karena sekarang ini sedang berlangsung revisi PP 23 tentang badan layanan umum. Jadi mereka-mereka yang bekerja di badan layanan umum ini akan nanti baru kita akan carikan solusinya setelah revisi terhadap PP 23 tentang BLU ini bisa diselesaikan. Kemudian ada petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih data itu tidak termasuk yang alih daya itu tidak termasuk yang dicatat. Pegawai yang SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 ini juga tidak masuk yang mereka dicatatkan. Nah, saya sebetulnya jujur saja sudah banyak mendapat masukan, baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman di instansi. Sekarang banyak sekali kecenderungan terjadi di instansi, ada yang kontrak kemudian dimundurkan, yang sebenarnya dia diangkat di tahun 2021 ini kemudian dibikin mundur kontraknya. Ada juga yang kemudian orang yang sudah tidak aktif kemudian dipaksa dalam tanda kutip diaktifkan. Ya ujungnya tentu saja ada transaksional di situ. Itu yang kami mencoba mencari mekanisme yang fair bagi semuanya untuk menyelesaikan itu. Lanjut. Nah, ini contoh masa kerja yang terputus tadi, misalnya yang bersangkutan dibayarkan melalui mekanisme APBN tetapi terputus, awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan sampai saat ini juga masih bekerja di instansi X tersebut, tapi di dalam pekerjaannya itu ada dia misalnya terputus-putus. Jadi contoh misalnya di Januari sampai 2020 sampai dengan Maret 2020 hanya kerja 3 bulan, dia masih bekerja, tapi terus terputus karena instansi nggak ada anggaran untuk itu misalnya. Bulan Agustus dia terputus dari April ke Agustus. Tapi kemudian ternyata ada revisi anggaran dan segala macam, yang bersangkutan kemudian diangkat kembali, bekerja juga kembali selama 4 bulan, dan sekarang posisinya masih bekerja dari Januari sampai dengan Mei 2021, 5 bulan. Nah, kalau ini diakumulasi, maka dia bisa memenuhi 12 bulan. Maka yang bersangkutan kemudian subjek untuk bisa diangkat menjadi tenaga di data di dalam pendataan tenaga non ASN ini. Lanjut. Ini alurnya, nanti pendataan saja tidak dibuka kepada umum karena ini sifatnya tertutup. Jadi pendataan ini mekanismenya dilakukan oleh admin atau operator instansi, mereka yang kemudian mendaftarkan tenaga non ASN-nya yang bekerja sampai dengan saat ini. Kalau mereka sudah memiliki datanya dan datanya kemudian disimpan di dalam Excel misalnya, maka nanti mereka tinggal melakukan import data Excel tadi ke dalam sistem pendataan ini. Setelah dilakukan memasukkan data oleh admin instansi, maka nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi datanya. Tetapi yang tentu saja yang bersangkutan harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke sistem. Jadi mereka melakukan registrasi sehingga mereka bisa juga dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja dari tenaga non ASN ini. Kemudian tenaga non ASN ini dapat mencetak hasil resume berapa bukti pendataan bahwa mereka memang sudah terdaftar atau terdata di dalam sistem pendataan non ASN ini. Tenaga non ASN itu juga bisa melengkapi riwayat selama yang bersangkutan menjadi tenaga non ASN sebelum dinyatakan final oleh instansi. Kalau sudah dinyatakan final,
maka siapapun tidak bisa lagi kemudian melakukan perbaikan terhadap data. Nah, sebelum ditetapkan final, maka instansi wajib untuk melakukan pemeriksaan dari data yang dimasukkan oleh admin ataupun yang dilengkapi oleh tenaga non-ASN tadi, sampai dengan pada batas waktu yang kemudian ditetapkan final oleh BKN. Jadi harus ada cut off-nya, karena kalau enggak kan nanti ini akan bergulir terus dan tentu ini akan pendataan ini enggak akan selesai-selesai. Nah, kalau itu sudah dinyatakan final, maka instansi wajib mengunggah atau menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non ASN ini. Lanjut. Ini beberapa tugas dari admin instansi nanti yang sudah kami berikan di dalam sistem. Misalnya dia bisa mengatur pemberian kewenangan kepada operator atau checker, kemudian melakukan import data tenaga non ASN-nya ke sistem, yang juga mekanisme import datanya juga sudah disiapkan di situ. Kemudian wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem, tidak ada data yang kemudian data siluman yang masuk, dan melakukan pengunggahan SPTCM berdasarkan data yang sudah dilakukan finalisasi. Begitu di final, berarti maka mereka sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan terhadap data tadi. Lanjut. Ini bagi tenaga non ASN, mereka bisa melengkapi datanya, tetapi melengkapi datanya setelah admin instansi memasukkan data mereka. Jadi yang bisa memasukkan data itu hanya admin instansi. Nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi. Oh, saya ingin menambahkan riwayat atau pengalaman kerja saya selama menjadi tenaga honorer misalnya di instansinya. Nah, itu bisa dilengkapi oleh tenaga non ASN-nya. Tentu ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pada saat melihat oh ini yang bersangkutan itu sudah honorer sejak kapan misalnya. Maka tentu dengan bukti-bukti yang dimasukkan ke dalam sistem itu akan memperkuat posisi yang bersangkutan kalau sudah ditetapkan kebijakan terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN ini. Nah, bagi tenaga non ASN yang datanya belum terdaftar, maka wajib melaporkan kepada admin. Jadi kalau ada misalnya nanti tenaga non ASN-nya, oh saya kok belum terdaftar, padahal dia masuk di dalam masuk di dalam klasifikasi yang sudah dituangkan di dalam surat 511-nya Menpan, tetapi kemudian tidak tercatat, maka kemudian admin bisa memasukkan nama mereka termasuk dengan persyaratan-persyaratannya, SK, bukti pembayaran gaji dan segala macam. Lanjut. Ini di sistem kami juga menyiapkan FI-nya, jadi orang kemudian tahu tanpa harus bertanya ke sana sini, tetapi tinggal membaca misalnya apa sih yang menjadi syarat untuk pendataan tenaga non ASN ini. Nah, landasannya itu adalah tadi surat Menpan nomor 1511, ada klasifikasi yang kemudian masuk di situ, kemudian bagaimana mereka melakukan pembuatan akun. Nah, itu juga ada FAQ-nya di situ. Jadi diharapkan nanti siapapun bisa dengan mudah mengikuti proses pendataan ini tanpa ada kendala yang berarti. Lanjut. Ini beberapa dokumen yang kemudian harus menjadi kelengkapan yang disiapkan oleh baik itu oleh instansi maupun oleh tenaga non ASN-nya. Kalau instansi tentu saja SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN APBD tadi, kemudian bukti pembayarannya, bukti pembayaran honorariumnya, kemudian ijazahnya atau bukti yang bersangkutan lulus yang dimiliki saat ini. Bagi tenaga non ASN-nya tentu saja yang bersangkutan untuk bisa membuat akun ada KTP, karena nanti dia harus mengimport nomor induk kependudukannya, kemudian ada pas foto terbaru, kemudian ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Termasuk juga pada saat melengkapi riwayat, yang bersangkutan kemudian harus menyiapkan SK-nya setiap periode bekerja, kapan dia diangkat, kemudian SK-nya dilampirkan buktinya di situ, termasuk bukti pembayaran berdasarkan SK yang bersangkutan melampirkannya. Lanjut. Nah, bagi tenaga honorer kategori 2, datanya sudah kami import ke dalam sistem. Nah, instansi nanti tinggal melakukan konfirmasi saja apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal dunia atau sudah pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi karena sudah diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal-hal yang lain.
maka mereka wajib melaporkan di aplikasi. Jadi semua proses dilakukan melalui aplikasi, melalui sistem, tidak ada interaksi orang dengan orang, jadi semua melalui teknologi. Nah, admin instansi itu wajib melakukan konfirmasi keaktifan data tadi. Jadi sebelum yang bersangkutan didaftarkan sebagai tenaga non ASN pada instansinya. Bagi mereka yang tenaga honorer kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka wajib diusulkan pada menu lapor ini untuk dipindahkan instansinya. Jadi kami perlu mendapatkan si A nanti instansi misalnya si A ini sudah pindah Pak ke instansi B misalnya, maka itu informasi itu wajib disampaikan oleh instansi kepada BKN melalui sistem. Lanjut. Nah, agar proses pendataan ini terjadi transparansi dan ada proses cek dan recheck oleh masyarakat, maka kami sebelum instansi melakukan finalisasi terhadap data yang dimasukkan di dalam pendataan, maka instansi tadi wajib untuk melakukan mengumumkan siapa saja tenaga honorer yang tenaga non ASN yang didata di dalam dan masuk ke dalam database pendataan tenaga non ASN ini. Dan setelah diumumkan, maka masyarakat kemudian bisa memberikan masukan apakah betul yang bersangkutan sebagai tenaga honorer kategori, apakah tenaga honorer kategori 2 atau tenaga honorer yang lain non ASN misalnya, sehingga semua orang kemudian bisa menjadi mata bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada data-data atau data-data siluman yang tiba-tiba dimasukkan padahal yang bersangkutan kemudian tidak menjadi tenaga honorer di situ. Nah, transparansi ini kemudian diberikan, batas waktunya diberikan selama 1 bulan. Jadi setelah proses pendaftaran itu prafinalisasi di sekitar tanggal 30 September, kemudian ada proses transparansi yang kita harapkan dilakukan oleh semua instansi, melakukan uji publik kepada semua instansi terhadap data-data yang sudah mereka sampaikan melalui mekanisme atau di sistem pendaftaran ini. Transparansi ini tentu saja penting karena bagaimanapun juga tadi kalau teman-teman lihat di dalam surat Menpannya, di situ dikatakan bahwa kepala unit kerja atau satuan unit kerja itu bisa melakukan pengangkatan atau yang mereka angkat kemudian bisa didata di dalam sebagai tenaga non ASN ini. Padahal kemudian yang bertanggung jawab terhadap data tadi adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Maka uji publik tadi itu adalah maksudnya untuk melindungi PPK supaya informasi yang disampaikan itu betul-betul adalah data yang sebenarnya dan tidak ada data yang kemudian di make up sedemikian rupa seolah-olah yang bersangkutan adalah orang yang berhak untuk dilakukan pendataan. Nah, transparansi ini kemudian kami hadirkan untuk melakukan memastikan bahwa tidak ada data-data yang masuk tidak sesuai dengan Permenpan surat Menpan 1511 tadi. Lanjut. Demikian Pak Karo beberapa hal yang dapat saya sharing terkait dengan mekanisme pendataan termasuk latar belakangnya kenapa ini kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.